Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dan kita jangan sampai harapannya muncul di page yang cukup di belakang, begitu. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ini yang ada di Google, begitu ya. Terus, nah ini kalau kita membayangkan begitu ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, bahwa kalau di Google itu berarti ada ribuan jutaan gitu. Bahkan sesuatu yang mungkin kadang tidak sesuai dengan apa yang kita cari itu muncul. Nah, asalkan keywordnya atau kata kuncinya itu sama begitu. Nah, mungkin kalau dari kita semua sering juga mengalami bahwa kalau seandainya kita cari informasi itu tidak selalu di Google kok zaman sekarang. Apalagi dengan ada fitur-fitur AI yang ada di masing-masing aplikasi, misal di Meta, lalu ada di TikTok gitu. Mereka bisa membaca apa yang coba kita cari untuk dikasih beragam bentuk informasi yang tersedia begitu. Misal kita mencari tutorial, ya ini kan kalau di contohnya adalah tutorial membuat latte art gitu ya, membuat latte art begitu. Nah, yang muncul itu bisa aja gambar, bisa aja video, bisa aja kedai gitu, kedai kopi mungkin yang menyediakan latte art sebagai menu mereka. Nah, seluas itu begitu Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Nah, lalu yang menjadi kunci atau apa yang akan bisa memenangkannya itu adalah bagaimana kesesuaian dari apa yang dicari dan apa yang muncul begitu. Itu yang nantinya menjadi kunci bahwa kita SEO itu atau tulisan yang mungkin kita desain atau mungkin deskripsi yang kita desain itu bisa sesuai dengan apa yang dicari orang. Itu ya. Nah, kalau ini adalah penjelasannya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Jadi tujuannya itu agar tampil di paling atas gitu. Kalau di sini contohnya Google, tapi kalau kita bisa bayangkan kalau di Instagram, mungkin kalau Instagram Bapak Ibu dan rekan-rekan semua itu banyaknya adalah rekomendasi akunnya ya. Kalau kita searching atau ngetik sesuatu di Instagram, di kolom pencariannya Instagram itu rekomendasi paling awalnya atau yang terdekatnya pasti direkomendasikannya adalah akun yang namanya sama atau mirip dengan apa yang kita ketik di situ. Berbeda nih kalau seandainya kita cobanya di TikTok, gitu. Kalau di TikTok, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, di TikTok itu akan munculnya cukup beragam, mulai dari rekomendasi kelompok konten yang memang mirip dengan apa yang kita cari, begitu. Lalu yang kedua ada rekomendasi akun, begitu, sama dengan tadi yang ada di Instagram. Terus yang ketiga adalah rekomendasi konten langsung, gitu. Jadi kalau yang pertama tadi adalah kelompok kontennya, misal kita kalau di eh, apa namanya kita biasa mencari tutorial, misal eh, tutorial memperbaiki radiator mobil Honda Civic tahun 92, misal seperti itu ya. Nah, nanti yang muncul itu yang pertama adalah beragam tutorialnya begitu. Jadi kelompok tutorialnya terus nanti kalau tutorial itu diklik itu yang tadi tulisan pertama itu biasanya nanti akan muncul beberapa rekomendasi konten begitu yang membahas seputar tutorial memperbaiki radiator tadi begitu. Lalu yang kedua muncul bengkel atau rekomendasi akun yang memang berkaitan untuk perbaikan radiatornya begitu. Nah, terus yang ketiga itu langsung tertampil video yang menampilkan perawatan radiator Honda Civic tadi begitu. Nah, itu sebagai gambarannya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Dan kalau kita membahas di marketplace, kalau kita searching kata-kata di sana, itu yang muncul pertama kali ada rekomendasi produk gitu. Jadi tampilan foto, terus tampilan deskripsi produknya yang secara singkat atau nama produknya berarti.
dan harganya itu menjadi yang paling atas. Kalau nanti ternyata kata-katanya itu memang merujuk di satu akun, baru nanti muncul rekomendasi akunnya. Tapi kalau tidak cukup spesifik untuk merujuk di satu akunnya, itu biasanya nggak muncul. Walaupun mungkin nama toko kita adalah dua huruf, dua kata begitu ya. Tapi yang mirip dengan apa yang kita searching cuma satu saja. Misal eh, misal nama akunnya adalah celana Surabaya, misalnya kayak gitu. Kalau kita ngetik celana aja, gitu, itu atau mungkin celana Surabaya, celana panjang Surabaya, itu kita nggak muncul akun kita. Yang muncul adalah rekomendasi produknya, begitu. Kecuali orang langsung nyari tulisannya adalah atau ngetiknya adalah celana Surabaya. Nah, itu biasanya langsung muncul akun yang sesuai dengan kata-kata yang kita ketik, gitu. Nah, itu mungkin sebagai gambaran perbedaan bagaimana sistem yang ada di masing-masing platform itu membaca proses pencarian begitu. Mulai dari tadi Google yang satu kali searching itu bisa langsung direkomendasikan dalam banyak bentuk begitu. Lalu kalau di media sosial sebagai contoh di Meta, baik itu di Facebook maupun di Instagram, itu yang muncul pertama kali biasanya adalah akun dulu. Terus kalau kita ngomongin di TikTok, itu ada tiga langsung yang tertampil. Biasanya adalah kelompok kontennya yang berkaitan dengan apa yang kita cari. Yang kedua dalam bentuk akunnya, rekomendasi akunnya. Dan yang ketiga adalah rekomendasi kontennya. Gitu. Dan tadi yang terakhir yang di marketplace itu apa yang kita ketik biasanya munculnya adalah nama dari produknya begitu. Jadi kalau cukup sulit kalau nyari akun di marketplace itu kalau tidak benar-benar top of mind atau dipikirkan banget begitu. Kalau yang namanya general-general saja atau umum-umum saja itu biasanya sulit untuk ditemukan di marketplace begitu kalau kita membicarakan akun kita. Tapi kalau kita membicarakan cara pembuatan deskripsi produk begitu, itu akan relatif lebih mudah untuk kita ditemukan ketimbang kita apa namanya mengejar untuk di nama akun begitu. Nah, kita berlanjut dan Bapak Ibu rekan-rekan semua monggo nanti sambil disampaikan ya kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini ataupun mungkin pertanyaan lain itu juga nggak apa-apa. Nanti kita coba bahas bersama. Gitu, kita lanjut. Nah, ini adalah ada muncul pertanyaan begitu ya. Lalu dari mana kita harus memulai gitu. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, kita coba untuk men- memahami bahwa di setiap nama-nama atau setiap apa yang kita tulis, biasanya itu ada inti-inti yang harus ada. Sesederhana pemikirannya adalah kalau kita mau cari sesuatu, baik itu di Google, baik itu di marketplace, baik itu di media sosial, pasti ada kata yang menjadi rujukan, istilahnya bukan rujukan, tapi apa yang kita pikirkan lalu kita ketik gitu. Misal kalau kita tadi contohnya adalah misal kita mencari informasi seputar celana begitu ya. Dan celana itu kalau kita ketik nanti pasti akan muncul rekomendasi-rekomendasinya begitu. Berarti celana itu menjadi keyword gitu atau kata kuncinya begitu. Tinggal nanti diteruskan celana itu apakah yang dicari celana panjang. Lalu spesifik lagi misal celana panjang wanita. Spesifik lagi ada nama jenis bahannya. Misal celana panjang wanita jeans begitu atau celana panjang jeans wanita yang begitu. Jadi semakin ke belakang, kata-kata yang ditulis itu adalah semakin sebagai subjek atau mungkin keterangan tambahan. Tapi yang utamanya adalah si celana tadi di depan, begitu. Jadi pemikirannya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, kalau kita misal ingin nantinya membuat nama, baik itu misal nama akun, nama deskripsi produk, misal nama unggahan atau upload yang seperti itu dipastikan ada kata-kata kunci yang berulang kali keluar. Begitu, berulang kali keluar. Makanya, misal kalau tadi kita ngomongin yang celana tadi, itu celana itu harus muncul di beberapa kali.
untuk kita bisa ditemukan dengan mudah oleh orang lain begitu. Baru nanti yang keterangan-keterangan lain itu mengikuti kalau misal mau lebih banyak lagi dalam satu kali searching gitu orang bisa menemukan informasi lebih banyak lagi. Sematkan keterangan-keterangan itu yang beragam tapi tidak merubah formatnya. Misal kalau celana panjang jeans wanita, kalau mau ditambahkan, misal untuk yang gender pria, dikasih tetap formatnya sama gitu. Eh, celana panjang jeans pria misalnya seperti itu. Nah, format 3 kata di sebelum keterangan gendernya kan sama itu begitu. Dan itu yang harus diulang-ulang terus Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Terutama kalau bentuknya itu unggahan, uploadan begitu ya, atau mungkin deskripsi produk gitu, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, yang tadi saya katakan itu disebutnya ada short tail dan long tail begitu. Nah, kalau kita bisa lihat contohnya di sini, kalau kita eh, me- melihat diagramnya begitu ya. Kalau kita lihat short tail begitu, ya short tail ini akan lebih mudah orang itu ngetik begitu. Nah, yang harus kita dorong orang-orang itu supaya nanti mudah menemukan kita adalah penggabungan begitu antara short tail dan long tail begitu. Bisa dilihat di sini bahwa misal kalau seandainya kita mau bikin nama begitu ya, nama produk atau deskripsi produk. Kalau kita misal namanya Albarokah, kita cuma nulisnya beras Albarokah, itu bisa aja yang muncul ribuan, ratusan ribuan yang seperti itu. Karena apa kata beras dan kata Albarokah itu kata yang umum gitu ya, umum atau bisa muncul dalam beragam bentuk begitu. Bisa yang dibaca oleh mesin atau sistem itu adalah berasnya tok begitu. Atau ternyata yang dibaca oleh sistem atau mesin itu adalah al-barokahnya aja begitu. Bisa dibayangkan data dari beras itu berapa juta atau berapa ribu, data dari al-barokah itu juga berapa juta berapa ribu begitu. Nah, yang di sini bisa dicontoh gitu ya bisa dilihat kalau seandainya kita membuatnya adalah beras al-barokah itu akan sangat besar begitu. Nah, kalau dicontoh di sini yang pojok kiri atasnya kita itu kan tulisannya ada beras al-barokah, lalu yang kedua adalah Koptan al-barokah, yang ketiga adalah al-barokah susukan begitu. Nah, contoh ini adalah contoh bagaimana kita itu bisa benar-benar ditemukan. Kalau kita nulis tadi beras al-barokah, mungkin kita akan sulit begitu ditemukan secara langsung. Satu kali cari langsung ketemu kita itu agak sulit begitu. Tapi kalau kita kasih keterangan yang lebih panjang di belakang begitu, itu akan lebih memudahkan gitu. Nah, misal kalau al-barokah susukan. Nah, susukan itu kan nama daerah begitu. Al-barokah belum tentu di satu daerah itu yang namanya susuan itu ada nama Al-Barokah di sana begitu. Pun juga begitu analog perbandingannya adalah kalau misal kita ngetik Al-Barokah belum tentu kalau kita untuk Al-Barokah susuan belum tentu di Indonesia atau mungkin di sistem itu membaca bahwa susuan itu ada yang namanya Al-Barokah begitu. Nah, itu Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Kalau kita istilahnya mau ditemukan secara langsung. Nah, kalau untuk kita beralih melihat bagaimana penggunaan long tail, begitu ya. Long tail itu berarti belakangnya yang dibanyakin, begitu ya, dalam satu kata. Ini seperti yang contoh tadi saya katakan adalah celana panjang jeans wanita atau celana panjang jeans pria begitu. Itu adalah contoh-contoh long tail begitu di mana di sini itu dicontohkan bahwa al-barokah itu supaya langsung bisa ditemukan itu harus spesifik menjelaskannya. Misal, ternyata al-barokah itu adalah kelompok tani yang menghasilkan beras organik. Maka yang kita ambil adalah beras organiknya dan al-barokahnya. Ternyata al-barokah itu adalah kelompok tani yang menghasilkan beras organik. Maka yang kita ambil adalah beras organiknya dan al-barokahnya. Begitu. Jadi kalau suatu saat kita melakukan promosi atau membiasakan untuk menulis yang seperti itu,
itu sudah terbiasa orang itu tahu bahwa oh Al Barokah itu produknya beras organik begitu. Oh, kalau dibalik gitu ya dari sudut pandangnya si produknya, misal begini, ternyata beras organik itu salah satu produsennya adalah Al Barokah begitu. Nah, itu pemikiran-pemikiran yang seperti itu bisa kita gunakan sebagai dasar bahwa kalau kita mau mendesain tulisan begitu, itu silahkan dipikirkan apa yang mau disematkan di sana gitu. Kalau dicontoh di sini kan ada tiga nih, misal ada beras organik Al Barokah gitu. Terus ada petani padi organik Al Barokah gitu. Terus yang ketiga adalah jual beras organik Al Barokah begitu. Nah, dari contoh ini bisa dibiasakan gitu. Misal kalau kita mau mendeskripsikan produk, berarti bisa menggunakan yang pertama, begitu ya, beras organik Al Barokah, begitu. Lalu kalau kita akan mendesain sebuah tulisan, artikel maupun misal caption atau mungkin penyerta tulisan di sebuah foto atau video yang kita unggah, itu bisa menggunakan kata-kata petani padi organik Al Barokah gitu. Terus kalau kita mau bikin promosi produk gitu atau mungkin deskripsi produk apa tambahan seperti itu bisa dengan jual beras organik Al Barokah. Nah, gitu. Itu sebagai contoh aplikasinya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Nah, ini kalau yang tadi yang dua di atas itu adalah untuk yang langsung. Tapi kalau untuk yang penemuan begitu, penemuan itu maksudnya adalah orang itu biasanya nyari apa sih begitu. Nah, itu adalah yang disebut dengan tabel penemuan yang di bawah gitu. Kadang orang itu nyari sesuatu itu secara umum gitu kan. Tadi seperti contoh yang di awal, misal kalau orang cari celana itu bisa aja orang ngetik cuman celana begitu tanpa ada keterangan yang mendukung di belakangnya gitu. Tapi ada juga yang langsung spesifik nulis itu celana panjang jeans. Nah, itu mulai orang itu mencari spesifik apa yang pengen mereka tahu informasinya begitu. Nah, kalau di sini contohnya misal kalau masih di soal beras organik begitu, orang-orang kalau nyari yang sifatnya itu umum atau general atau mungkin masih bingung gitu ya, masih bingung belum spesifik tahu beras organik itu ada di mana. Nah, itu biasanya mereka akan ngetik secara umum dulu. Contohnya adalah jual beras organik gitu. Mereka ngetik itu asal begitu untuk mereka tahu rekomendasinya itu nanti mesin pencari merekomendasikan apa gitu. Misal kalau kita ngetik posisinya lagi ada di Semarang, kita ngetik jual beras organik gitu. Karena kita posisinya terbaca ada di Semarang, maka mesin itu akan mencarikan jual beras organik yang ada di wilayah Semarang begitu. Nah, terus kalau misal kita mencari, kalau tadi adalah kita bisa memastikan bahwa oh ternyata di Semarang ada yang jual beras organik gitu. Terus kita mau nyari lagi, ada nggak sih beras organik yang satuannya adalah kilo gitu atau kiloan per kilo, satu packnya adalah 1 kilo. Nah, kadang kita ngetiknya adalah beras organik kiloan begitu. Tanpa kita tahu sebenarnya di Semarang ini ada nggak sih yang jual produk beras organik kiloan gitu. Terus ada juga yang sesingkat mungkin gitu ya. Kalau tadi contohnya adalah celana, celana panjang, ini ada contoh juga nih, jagung organik gitu. Dia belum tahu dia mau beli, dia belum tahu dia apakah ternyata belinya pengennya adalah beli bibit atau dia ternyata nyari produk mentahnya atau produk matangnya itu nggak tahu gitu. Makanya dia cuman nyari adalah tulisannya jagung organik gitu. Atau mungkin kalau kita ngomongin masih beras adalah beras organik gitu. Tanpa dia tahu maksud mencari itu mau ngapain gitu. Nah, terus kalau kita bicarakan long tail-nya, ada keterangan-keterangan yang mungkin lebih bisa disatukan untuk kita bisa mencari informasi yang lebih spesifik. Nah, ini contohnya adalah penggabungan dari kata atau dari bentuk kata-kata itu adalah jual beras organik Kiloan Semarang, misalnya itu. Nah, ini biasanya untuk orang-orang yang memang sudah paham begitu bahwa yang mau saya lakukan adalah beli gitu, beli beras organik dan kalau bisa si beras organiknya itu adalah kiloan, lokasinya ada di Semarang biar nggak terlalu jauh atau bisa saya datangi langsung. Nah, gitu. Nah, contoh-contoh
Seperti ini, antara short tail dan long tail itu bisa dibedakan lagi berarti Bapak Ibu dan rekan-rekan semua antara orang-orang yang spesifik sudah tahu kita, terus nyari apa yang kita jual, terus ada juga kemungkinan-kemungkinan bahwa orang itu nyari secara general. Jadi kok ngawur atau mungkin random lah kalau bahasa zaman sekarang gitu ya. Searching random aja gitu. Nyari ngasal sek wae yang kayak gitu. Nah, itu berkemungkinan mereka akan menggunakan pola yang penemuan atau yang di bawah ini gitu. Nah, tugas kita yang pemilik bisnis atau pemilik usaha adalah meningkatkan potensi kita bisa ditemukan dengan membaca perilaku-perilaku itu tadi. Gitu. Perilaku orang yang biasa nyari secara random itu atau secara ngawur itu bisa nggak ditangkap, bisa nggak diarahkannya adalah ke tempat kita, atau nggak bisa nggak semuanya itu pada akhirnya mengakses platform apa yang kita punya. Gitu. Itu yang menjadi PR kita bersama, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, dalam mendesain kata-katanya. Kayak gitu. Nah, ini tentunya akan muncul pertanyaan gitu ya. Kalau SEO biasanya ada di Google aja, kalau di yang lain gimana gitu. Kalau di contoh tadi sudah dicontohkan di media sosial yang kayak gitu, ada di marketplace yang kayak gitu. Nah, ini sebagai gambaran secara utuhnya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, bagaimana orang-orang itu akan mencari sesuatu gitu. Ada yang kebiasaannya langsung searching apa-apa lewat Google dulu, mau itu direkomendasikan video, video review, itu juga mereka mau-mau aja untuk akses itu. Mau direkomendasikannya akun media sosial, kalau kita nyari di Google, itu juga mereka mau-mau aja nge-search gitu. Atau ternyata ditampilkannya adalah image atau gambar begitu. Mereka juga mau-mau aja akses itu gitu. Jadi ada orang yang mungkin benar-benar random gitu ya, random dalam artian bingung kalau mau nyari apa-apa dari mana, itu ternyata kebiasaannya adalah masuk ke Google dulu. Mereka ngetik secara ngawur, secara random apa yang ada di pikiran mereka, baru mereka nanti berpikir proses searching yang kedua itu lebih spesifik gitu. Kalau mereka sudah punya informasi awal atau informasi dasar ketika mereka nge-search atau nyari secara random itu gitu, atau secara ngawur itu gitu. Jadi polanya gitu, ada yang ngawur dulu ngetik gitu. eh apa kolam renang Semarang misal gitu. Nah, nanti muncul beberapa kolam renang. Oh, ternyata aku posisinya sekarang ada di Semarang atas. Terus nanti mereka akan spesifik. Berarti aku nyari yang proses searching yang kedua adalah kolam renang di Semarang atas atau Semarang Kabupaten atau Kabupaten Semarang. Kayak gitu. Nanti baru muncul lagi rekomendasinya begitu. Berarti kan itu semakin sedikit ya karena keterangannya semakin lebih spesifik untuk kata-kata yang mereka tuliskan di search engine atau mungkin di Google itu. Nanti muncul baru mereka menentukan mereka akan kemana atau mengakses informasi lebih dalamnya kemana. Nah, itu biasanya pola-pola orang-orang yang bingung gitu. Kalau seandainya di awal mereka pengen sesuatu atau kepikiran sesuatu, tapi tidak tahu mereka mau nyarinya di mana gitu. Nah, yang kedua, setelah tadi search engine gitu ya atau Google gitu, yang kedua adalah soal orang sebagian orang nyari sesuatu itu di Maps gitu atau di Google Maps. Kalau yang pakai iPhone mungkin di Apple gitu ya, Apple Maps yang kayak gitu. Ternyata ada yang kebiasaan nyari kayak gitu. Nah, fungsinya apa nyari kayak gitu? Karena mereka pengen datang langsung ke lokasinya atau mereka bisa ngukur lokasinya, rekomendasi lokasinya itu sedekat apa sama titiknya mereka. Berkemungkinan mereka akan datang atau berkemungkinan mereka akan order dari tempat kita dengan ngukur nantinya ongkosnya berapa. Gitu. Itu adalah kebiasaan orang-orang yang mungkin sukanya jalan-jalan atau mungkin sukanya di apa berganti-ganti lokasi begitu atau suka icip-icip, suka nyoba yang baru. Itu biasanya mereka punya kebiasaan untuk searchingnya via Google Maps gitu. Nah, terus kalau tadi bicara setelah Maps adalah lanjutannya adalah marketplace. Nah, ini adalah mengakomodir orang-orang yang sukanya itu mungkin belanja. Dari perintilan sekecil apapun, mereka akan cari dulu itu di marketplace.
Entah itu entah itu perilakunya adalah untuk membandingkan harga di online, lalu mereka mempertimbangkan ternyata harganya mirip dengan offline gitu. Jadi mereka mau datang langsung supaya bisa megang langsung, lihat-lihat langsung. Itu ada yang seperti itu. Ada yang memang perilakunya mereka males untuk belanja secara langsung dan lebih nyaman belanja secara online. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang memang mereka mencari atau ada sudah ada keinginan atau willing untuk beli, terus akhirnya mereka mencarinya di marketplace gitu. Jadi ada kalau saya biasanya merangkumnya tiga kemungkinan ini untuk di marketplace itu biasanya akan melakukan apa seorang user atau seorang calon pembeli. Ada yang membandingkan harga antara online dan offline. Lalu ada yang memang mereka lebih nyaman belanja online, ada yang memang sudah kepikiran begitu bahwa mereka ingin cari sesuatu, tapi pengennya beli yang online dengan beragam keuntungannya. Mulai dari mungkin harga lebih murah, terus waktu yang diluangkan untuk mencari itu lebih nyaman ketika mereka searching online atau lebih tersedia kalau bentuknya online. Nah, itu yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Nah, lalu, kalau di beberapa waktu, beberapa tahun ke belakang, ada juga yang mungkin mencarinya melalui online food delivery. Nah, untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang mungkin bentuk usahanya atau bentuk bisnis utamanya adalah kedai, warung, kafe, atau mungkin restoran yang berbentuk fisik dan bisa melayani dine-in atau makan di tempat, atau mungkin bisa dibungkus secara fresh begitu. Sebagian orang itu juga akan memastikan bahwa keberadaan keberadaan tempat makan atau mungkin produk makanan ini atau produk makanan minuman itu adalah di platform online food delivery. Begitu. Misal, kalau seandainya kita pengen makan sesuatu, kita biasanya langsung buka aplikasi apakah itu Grab, apakah itu Gojek, begitu apakah itu Shopee dengan Shopee Food misalnya kayak gitu itu bermacam-macam begitu atau mungkin ada orang-orang yang mungkin lagi bepergian begitu ternyata mereka datang di satu lokasi misal orang Jakarta lagi ada di Semarang begitu nah ada beberapa kebiasaan orang itu mereka mencari rekomendasi itu melalui online food delivery karena di online food delivery itu mereka bisa ngukur jaraknya dari titik mereka berada, lalu juga tahu harganya berapa, tahu gambarnya itu tampilan makanannya atau produk minumannya itu seperti apa, lalu mereka juga akan melihat gitu review atau ulasannya dari pengguna atau pengunjung atau pembeli sebelum-sebelumnya. Begitu. Makanya sebagian orang itu akan lebih nyaman kalau mungkin nyarinya makanan atau minuman itu di online food delivery. Begitu. Karena mereka nanti bisa langsung order atau mereka bisa membandingkan dulu antara beli online atau beli langsung ke lokasi atau mereka juga bisa membandingkan bagaimana pelayanan dan kualitas produknya itu dari review pembeli sebelumnya gitu. Jadi mungkin kalau yang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua kalau yang produknya itu juga salah satu targetnya adalah untuk oleh-oleh atau untuk turis itu bisa dipertimbangkan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Terlebih kalau produknya makanan atau minuman, baik itu makanan minuman basah maupun kering atau kemasan olahan gitu. Karena sebagian orang juga kalau bentuknya mereka turis sekarang itu akan lebih percaya bahwa mereka mencari rekomendasi makanan atau minuman itu melalui online food delivery gitu. Baik itu mungkin GoFood, GrabFood, atau Shopee Food, atau mungkin eh, apa jasa pengantaran lain atau aplikasi lain, tapi mereka akan memastikan itu melalui platform online food delivery. Baru yang terakhir itu kebiasaan-kebiasaan orang mencari itu lewat media sosial gitu atau sosmed gitu ya. Di sosmed itu banyaknya orang biasanya cari rekomendasi begitu. Misal kayak rangkuman rekomendasi 5 tempat favorit, 5 makanan enak, terus misal rekomendasi jalan-jalan murah yang kayak gitu. Nah, itu banyaknya di media sosial begitu. Jadi kebiasaan orang yang mencari di media sosial itu biasanya cari rekomendasi yang honest review gitu ya, yang dibuat oleh konten kreator atau kreator-kreator konten begitu.
Apakah itu yang bersifatnya video, apakah sifatnya itu gambar-gambar yang seperti itu, atau yang sifatnya itu rangkuman semuanya, mulai dari fotonya atau videonya sampai ke reviewnya di masing-masing pilihan tersebut gitu. Jadi kalau kita rangkum semua, Bapak Ibu rekan-rekan semua, perilaku-perilaku orang itu memang bermacam-macam begitu ya untuk mereka bisa tahu di mana kita berada kayak gitu. Nah, harapannya memang kalau seandainya kita sudah punya atau sudah bisa membaca gitu ya atau punya pertimbangan bahwa konsumen kita ada di mana banyaknya, itu silahkan dikuatkan di sana. Harapannya kita bisa menjadi jagoan di platform tersebut gitu. Jadi rujukan untuk platform tersebut hingga nanti kita ketika mengembangkan di platform lain, kita bisa sambil memulai sambil yang sudah kuat sebelumnya itu juga bisa kita tinggalkan dengan lebih tenang ketimbang kita misal kalau yang tadi belum kuat gitu ya, yang tadi platform pertama itu belum kuat tapi kita sudah mencoba yang lain, itu bisa aja malah kita keteteran gitu, nggak ada yang menjadi keunggulan kita sama sekali. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, tadi kalau ngomongin salah satunya Maps gitu ya, atau mungkin searching yang ada di Google, berarti masuknya adalah Google Business Profile, atau mungkin kalau di bahasa Indonesianya profil profil bisnis Google gitu, atau Google Profil Bisnis yang seperti itu. Monggo dicari aja itu kalau yang sederhananya adalah yang menampilkan lokasi bisnis kita atau usaha kita ada di mana gitu. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, fungsi adanya atau kita hadir di Maps seperti ini adalah untuk memastikan bahwa bisnis kita ini benar-benar bisa dilihat secara langsung dan ada bentuknya gitu. Nah, di sebagian orang masih percaya atau masih meyakini bahwa kalau seandainya kita mau beli barang sesuatu, kita harus ada perbandingan kita bisa lihat langsungnya gitu. Jadi tidak 100% orang yang percaya bahwa produk itu bagus secara online itu langsung belinya di online. Tapi mereka harus memastikan bahwa mereka bisa melihat secara langsung dan ada toko offline-nya gitu. Nah, itulah pentingnya kita juga memang memiliki Google Business Profile gitu. Terutama Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk produk-produk yang spesifik untuk di kalangan tertentu. Misal ke orang-orang yang memang usianya sudah matang gitu di atas 35 tahun yang seperti itu. Nah, itu bisa dipertimbangkan untuk memang memiliki ini profile Google Business ini begitu agar misal sewaktu-waktu ingin datang langsung atau misal memang punya toko, kita punya toko, calon calon pembeli ini juga mereka bisa datang langsung ke tempat kita gitu. Nah, ini juga terkadang menjadi kebiasaan yang dilakukan juga anak muda begitu untuk membandingkan Bapak Ibu rekan-rekan semua. Misal kita pengen beli baju mereknya adalah eksekutif gitu. Kalau di mall-mall itu kan pasti ada gitu ya, di mall-mall besar di kota besar eh, toko produk mereknya eksekutif itu banyak gitu ya, pasti ada gitu. Tapi kita ke sana adalah untuk memastikan bahwa di eksekutif kita bisa di tokonya eksekutif kita bisa megang bahannya, kita bisa lihat warnanya, terus kita bisa lihat harganya gitu. Termasuk juga mungkin fitmentnya untuk sebagian orang atau mungkin kecocokannya itu mereka harus pakai gitu secara langsung. Apakah cocok dengan badannya, cocok dengan potongannya, yang seperti itu mereka ada yang melakukan itu secara langsung, harus melakukan itu secara langsung. Makanya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, kalau kita lihat begitu ya, kenapa sih misal kalau ada produk misal yang cukup harganya lumayan gitu ya, semacam eksekutif atau mungkin yang kalau lo internasionalnya merek-merek Uniqlo, mereka itu menguatkan di dua sisi, baik itu di toko offline maupun di toko online itu sama-sama dikuatkan, karena mereka mengakomodir atau ngambil orang-orang yang memang melakukan proses itu, yang harus membandingin toko ke toko dulu, baru mereka akan menentukan belinya online atau offline, begitu. Nah, untuk penentuan harganya, biasanya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua itu mereka juga terbuka. Kalau harganya itu harga offline atau beli langsung di tokonya itu biasanya lebih mahal. Kalau beli di online itu lebih murah, begitu. Nah,
ini harganya itu juga berarti kan si produk itu juga dipikirkan bahwa harganya tak biarkan aja begitu sesuai dengan tempatnya begitu. Karena toh juga ada keunggulan atau benefit atau manfaat dari masing-masing pembelian yang dilakukan. Nah, sebagai contoh gini, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Kalau kita datang ke toko langsung, kita bisa memastikan bahwa produk yang kita beli adalah yang kita pilih sendiri. Mulai dari bisa megang langsung, pakai langsung, lihat warnanya langsung, dan pada akhirnya kita bisa langsung pakai, misal habis beli langsung dipakai, atau habis beli langsung dimakan, kayak gitu. Nah, itu kan keunggulan. Tapi kalau seandainya kita ngomongin pembelian secara online, itu kan berarti ada fase di mana kita harus nunggu proses pengirimannya. Terus kita harus bisa jadi apa yang kita sudah ukur gitu, kalau kita ngomongin pakaian ternyata nggak pas atau nggak sesuai dengan apa yang kita bayangkan atau tidak sesuai ekspektasi begitu. Nah, atau mungkin ternyata saat proses pengiriman itu terjadi gangguan-gangguan sampai yang pada akhirnya menurunkan kepuasan saat menerima barangnya. Begitu. Jadi pertimbangan itulah yang menjadi jawaban mengapa sebuah biasanya brand besar atau mungkin produk-produk besar itu juga masih mempertahankan produk offline-nya, begitu, toko online-nya. Padahal mereka sudah kuat secara online dan hadir di semua platform online, begitu. Itu Bapak Ibu rekan-rekan semua. Jadi kalau seandainya memang punya toko offline atau mungkin punya workshop atau punya apa namanya kedai yang seperti itu, pastikan untuk hadir di Google. Ini kalau dulu Google My Business kalau orang lama, tapi kalau sekarang namanya adalah profile eh, bisnis Google atau mungkin Google Business Profile begitu. Oke, ini beberapa yang harus dipastikan ya kalau seandainya kita punya Google Business atau mungkin hadir di Google gitu ya. Yang pasti deskripsi bisnisnya itu harus jelas, rumusnya sama seperti yang saya sampaikan kemarin. Setiap ada kolom yang memang diharuskan untuk mengisi, itu silahkan diisi. Misal kalau ada kolom untuk deskripsi produk atau kalau di media sosial itu ada yang berkenaan dengan pengisian bio yang seperti itu. Pastikan untuk diisi, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Jadi semua kolom yang tersedia itu sudah pasti akan memaksimalkan proses kita dalam mencari, gitu, atau dicari orang itu akan lebih mudah, begitu. Makanya saran saya, apapun bentuk platformnya, itu kalau seandainya ada kolom isiannya, itu sebisa mungkin diisi, gitu. Kalau kita ngomongin di marketplace, mungkin kalau cukup banyak itu saat kita akan memasukkan deskripsi produk, gitu ya. Mulai dari nama produk yang akan ditampilkan, yang kayak gitu. Terus nanti deskripsi produknya, terus masuk ke ukuran atau dimensinya, terus nanti beratnya berapa, yang seperti itu. Terus pemilihan size-nya kalau mungkin untuk pakaian atau mungkin baju-baju gitu ya, atau mungkin varian rasanya untuk makanan minuman. Nah, itu silahkan ditulis kalau bentuknya ada form itu sangat lebih memudahkan bentuknya formulir gitu. Lalu yang kedua adalah dijelaskan yang dijual itu produknya apa, layanannya apa, dan nanti kalau ada postingan-postingan yang berkaitan dengan produk itu juga harus dirutinkan, Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah review, begitu. Mau itu di marketplace maupun itu yang kita bahas di Google yang di sini, tentunya review itu menjadi sangat penting buat kita, gitu Bapak Ibu rekan-rekan semua. Karena itu juga akan menjadi pertimbangan buat konsumen itu akan membeli dari review konsumen sebelumnya. Begitu Bapak Ibu rekan-rekan. Nah, ini Bapak Ibu rekan-rekan semua. Kalau tadi kita membahas dari Google, gitu, kita beralih ke sosial media. Yang gitu ya, sosial media. Di sini yang kita fokuskan berarti adalah mulai dari desain akunnya dulu. Baru nanti kita ngomongin di materi yang lebih spesifik ya Bapak Ibu, itu nanti bahas bagaimana pembuatan kontennya. Tapi paling tidak di kesempatan kali ini kita paham bahwa di sosial media itu kita harus menampilkan apa supaya kuat itu Bapak Ibu. Oke, sebelum kita lanjut Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, saya izin jeda sedikit dan sambil membaca beberapa pertanyaan yang mungkin sudah disampaikan oleh rekan-rekan.
gitu. Oke. Oke, yang memberikan pertanyaan pertama kali adalah dari Mbak Missy. Ini adalah pertanyaannya, produk Gonogini sudah ada di Google. Kalau dicari pasti keluar Gonogini. Baik bentuknya adalah konten, konten wawancara, maupun keterangan yang memuat apa itu Gonogini, Gonagoni gitu. Tiba-tiba saya cek profil sendiri, bukan keluar Gonagoni, tapi keluarnya adalah Gonjukur. Saya tidak suka dengan nama itu. Pertanyaannya kenapa bisa berganti? Terus yang kedua adalah gimana kita mengubah kembali jadi guna-guni. Mungkinkah ada yang bisa mengubah dan atau Google sendiri, tapi untuk yang lain sepertinya wawancara bukan guna-guni di uh, Tribun Jateng, di Kompas pasti ketemunya uh, guna-guni gitu. Nah, oke. Saya coba untuk jawab yang pertama ya, Mbak Missy, bahwa yang pertama ini yang keluar adalah nama lain gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang kita cari begitu. Nah, ini kemungkinan, ini nanti mungkin kalau jawaban saya kurang pas, itu nanti bisa ditambahkan atau mungkin di-share bagaimana pengalamannya, atau mungkin nanti kita bahas lebih dalam begitu di kesempatan lain. Tapi sedikit yang saya pahami bahwa kalau seandainya keluar namanya itu bukan nama kita, tapi nama yang mungkin mirip begitu, itu ada kemungkinan sistem atau mesin itu membacanya bahwa ada di sebagian katanya aja. Mungkin kata gun atau mungkin guna yang di awal itu lebih sering muncul begitu atau sering diketikkan oleh orang ketimbang secara lengkap guna-guni seperti itu. Jadi yang yang dibaca mesin begitu itu adalah kebiasaan dari orang-orang. Jadi bukan kebiasaan kita saja tapi kebiasaan orang-orang ketika itu ngetik begitu yang mereka tekankan atau sering diketik adalah si kata gunnya itu tidak secara utuh guna-guni begitu. Itu yang mungkin apa terjadi begitu ya antara sistem atau mesin itu membacanya seperti itu. Lalu yang kedua, untuk mengubahnya lagi itu coba kita telaah lagi, maksudnya prosesnya itu apakah memang sudah sesuai dengan tahapan yang dilakukan. Misal gitu. Nah, kalau misal kita membicarakannya Google begitu, terkadang Google itu bisa diubah oleh orang lain gitu dengan mekanisme klaim bisnis begitu. Nanti kalau seandainya kita ngeklaim bahwa itu bisnis kita dan Google itu membacanya terverifikasi bahwa itu benar bisa diklaim bahwa itu bisnisnya sosok orang yang ngubah itu ya mereka bisa mengubah begitu. Nah, di sini mungkin ada beberapa cara yang mungkin bisa saya rekomendasikan, walaupun ini nanti akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk prakteknya begitu ya. Tapi dua hal yang harus dilakukan adalah rutin ngecek begitu akun Google kita. Baik itu ngecek secara latar dashboard ya. Dashboard itu berarti dari akun kita maupun kita nyoba untuk searching atau nyari begitu. Nah, dua cara ini akan menimbulkan dua hasil yang mirip tapi itu fungsinya berbeda. Kalau kita ngecek untuk di dashboard atau mungkin di akun kita, itu nanti kita akan bisa memastikan bahwa oh datanya sama, tidak ada yang berubah sama sekali, begitu. Nah, terus kita bisa ngecek juga bahwa siapa sih yang mengakses akun kita dalam waktu tertentu, yang seperti itu. Terus yang kedua, kalau kita ngeceknya untuk searching asal, tadi seperti yang mungkin ada akhirnya bisa ditemukan bahwa guna-guni ini ternyata leb- kalah dengan kata kunci guni jokur, jukur begitu. Nah, kalau kita paham bahwa oh ternyata ada yang mengganti begitu, ada orang lain di luar perusahaan atau di luar pemegang akun ini ternyata ngeganti gitu. Nah, itu bisa ketahuan juga begitu kalau seandainya kita tahu bahwa kadang kita merasa bahwa tidak mengubah sama sekali, kita juga megang dashboardnya, tapi ternyata orang luar itu ternyata bisa mengubahnya, tapi dengan skema klaim bisnis tadi, begitu. Itu yang memang
menjadi eh, apa tantangan buat kita. Tuh. Nah, kalau untuk yang apa untuk pengubahan itu, kalau dikatakan oleh Google merubah sendiri oleh mesin itu tidak mungkin, gitu. Yang mungkin adalah mungkin ada yang mengubah dengan klaim bisnis atau mungkin kalau seandainya kita nyari tapi nggak langsung ketemu, padahal kita yakin bahwa nama kita sudah unik, itu ada kata-kata yang memang ternyata dibaca oleh mesin itu cukup general atau umum, begitu gitu. Terus kita lanjut yang kedua, diajari Mas cara mengganti nama tadi di Google supaya nyaman. Siap, Mbak. Tadi jawaban tadi itu jawaban yang sebagai dasar ya. Nanti kita kalau ada perubahan itu kita di pendampingan yang untuk masing-masing peserta itu nanti kita jadikan salah satu targetnya gitu. Lalu yang kedua dari Mbak Mega. Mbak Mega adalah perwakilan dari Srihana yang bertanya bahwa nama akun Shopee brand kami namanya sesuai brand kami Srihana Official. Apakah perlu ganti dengan nama yang sering muncul di SEO? Nah, kalau seandainya untuk nama Srihana Official dirasa cukup unik dan juga cukup lazim. Srihananya itu unik, lazimnya adalah di official. Kalau orang mencari produk sekarang itu memang salah satu kebiasaannya cari akun yang ada officialnya. Baik itu official dalam arti memang official store yang ada di platform tersebut. Sebagai contoh, apakah Shopee Star Plus, apakah Shopee Mall, yang seperti itu orang akan cari yang officialnya, gitu. Jadi ngetik itu apapun bentuknya itu kadang orang menyematkan kata official, gitu. Itulah yang lazim digunakan. Maksud dari lazim digunakan. Lalu untuk uniknya, sisi uniknya adalah Srihananya, begitu. Nah, Srihana ini sudah cukup untuk uniknya. Kalau untuk kita ngomongin akun. Nah, pertanyaannya, kalau kita ngomongin di produk, nah ini yang menjadi tantangan. Itu kalau kita ngomongin di produk, berarti deskripsinya itu harus lebih menjelaskan bahwa Srihana Official atau Srihana ini jualnya apa. Gitu. Misal kalau seandainya kita ngomongin batik gitu ya, karena Srihana jualan batik gitu. Nah, Srihana harus menyematkan ada kata Srihana, terus ada kata batiknya, begitu. Di beberapa waktu lalu, salah satu peserta juga yang Mas Wando mencontohkan begitu ya bagaimana cara penulisannya. Itu secara sederhananya dapat dikatakan bahwa proses penulisannya adalah nama produk kita, nama akun kita diikuti dengan nama produk kita dan deskripsi lanjutannya gitu. Nah, itu yang akan menyiasati akun kita di di marketplace itu nanti mudah ditemukan oleh orang begitu. Jadi kalau secara akhirnya bahwa nama Sederhana Official itu sudah tepat, nggak usah diganti, begitu. Nanti tinggal di saat penulisannya, di penulisan deskripsi produknya itu yang nanti lebih dijelaskan, gitu. Apakah produk-produk secara khusus itu mau ditampilkan yang seperti itu. Misal kalau batik ya batik ready to wear yang seperti itu ada keterangannya yang seperti itu. Semoga bisa menjawab. Gitu. Dari Demerunza, agar medsos bisa dijangkau atau dilihat lebih banyak, terutama bukan followers, gimana ya Mas? Adakah setting tertentu gitu? Kalau menjangkau, kalau kita ngomongin dari akunnya dulu adalah mengisi semua form tadi atau mungkin isiannya. Jadi kalau sebagai contoh, baik itu TikTok, baik itu media sosialnya Meta, Facebook, apa Instagram, yang seperti itu pasti nanti kita diminta untuk bikin username. Tadi sebagai contoh username-nya kalau di bahasan sebelumnya ada @srihana_official yang seperti itu. Nah, itu yang disebutkan username. Tapi ada yang disebut dengan display name atau nama yang muncul begitu. Nah, nama yang muncul inilah yang menjadi kesempatan kita mulai bisa menyematkan sesuatu yang unik begitu. Misal kalau username-nya itu sudah menuliskan nama batik. Misal kalau kita ngambil contohnya Srihana gitu ya. Srihana Batik misalnya kayak gitu ya. Srihana Batik. Nah, berarti kita nggak usah terlalu banyak bahas batiknya di display name-nya, tapi lebih menjelaskan bahwa batik yang tersedia itu batik apa gitu. Misal Srihana Batik, terus display name-nya tulisannya adalah eh,
batik tulis ready to wear dan eh, apa batik tulis ready to wear terus untuk semua gender misalnya gitu. Batik tulis ready to wear pria dan wanita misalnya kayak gitu. Nah, itu yang bisa jadi saran untuk menampilkan display name-nya gitu. Atau kalau memang mau menonjolkan lokasinya itu juga karena mungkin ada di lokasi yang bentuknya sentra gitu atau misal ada di satu wilayah tertentu itu juga bisa gitu. Eh, Batik ready to wear pria dan wanita khas mana misal kayak gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk di akunnya terlebih dahulu begitu. Baru nanti setelah kita menentukan display name, kita mulai masuk ke kontak yang bisa berhubungan dengan kita yang seperti itu. Kalau nanti syukur-syukur ada link tree-nya yang seperti itu yang bisa memuat beberapa fitur, apakah itu link yang menuju ke marketplace atau link yang menuju ke katalog atau link yang menuju ke kontak langsung via WA, nah itu akan lebih baik yang seperti itu. Tapi paling tidak, kalau memang saat ini belum 100% hadir di semua platform, itu paling tidak ada kontak yang bisa dihubungi gitu. Nah, penjelasan yang di bio tadi itu cukup krusial, cukup penting untuk kita hadir di mesin pencariannya media Ya, sosial gitu. Nah, itu jawabannya untuk di Murensa. Oke, selanjutnya dari Alfa Sofa Batik gitu. Mau tanya untuk mempelajari basic dari Shopee Seller, apakah nanti ada materinya? Ya, betul, Mas Wata. Kalau untuk yang basic Shopee Seller ini memang ada nanti materinya khusus. Nanti akan bareng dengan apa namanya tim dari platform Shopee-nya gitu. Nanti kalau untuk yang di marketplace skemanya gini, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Hari ini kita memang bahas SEO-nya gitu ya, bagaimana cara pandangan atau cara berpikir dari sisi user agar kita mudah ditemukan. Tapi nanti kalau untuk di materi pengelolaan melalui aplikasi sellernya yang seperti itu, nanti akan ada sesinya khusus. Lalu nanti untuk memaksimalkan marketplace Shopee-nya yang seperti itu nanti ada sesi khususnya juga gitu. Jadi ada kelas yang spesifik untuk membahas Shopee Seller dan juga tahapan atau tips untuk memberi atau memaksimalkan Shopee Seller ini. Gitu ya, Mas Fatah. Oke, Mbak Azizah dari Kopi Kuna. Apakah ada pengaruh gambar yang tidak relevan dengan konten dan eh, relevan yang relevan dengan konten dan tidak relevan? Gimana trik memakai gambar yang memiliki atribut ALT atau mengandung kata kunci? Gitu. Baik, kalau yang utama kalau seandainya kita pengen hadir di mesin pencarian ya, baik itu di Google maupun di semua platform, itu memang yang utama adalah yang bisa dijangkau dulu oleh mesin, begitu. Jadi kadang kalau kita bikin satu artikel atau satu caption atau satu keterangan secara utuh, itu terkadang itulah yang bisa dibaca oleh mesin gitu. Tapi kalau seandainya kita punya foto yang bagus, terus punya foto yang atau video yang ternyata kita edit dengan maksimal, tapi di sana tidak ada pengantar untuk bisa masuk ke situ, itu akan cukup sulit gitu. Makanya kenapa sih kalau seandainya kita bilang gitu ya, Bapak Ibu rekan-rekan semua, kalau misal di satu konten, misal kalau sekarang lagi viralnya atau banyaknya itu adalah di TikTok, itu pasti tetap ada caption yang melengkapi begitu. Apakah dalam bentuknya itu kalau nggak caption panjang adalah hashtag yang seperti itu, terus nanti ada kata-kata yang harus diikuti untuk nanti mudah ditemukan oleh orang yang seperti itu yang menjadi fitur salah satunya ada di TikTok gitu. Jadi kalau kita membicarakan TikTok gitu, TikTok misal itu tuh nanti ketika ada beberapa kata-kata yang memang sering muncul, sering dicari orang, itu nanti akan muncul rekomendasi sesuatu, baik itu sesuatu itu adalah user, apakah itu video, apakah itu gambar yang seperti itu, yang sesuai atau relevan, gitu. TikTok menjadi salah satu
platform media sosial yang cukup cerdas gitu ya dalam membaca kebiasaan orang dalam menggunakan mesin pencarinya begitu. Lebih cerdas daripada milik Meta, baik itu Facebook maupun di Instagram gitu. Dan itu sebagai contohnya gitu. Nanti ketika ada kesempatan untuk memberi ALT atau mungkin keterangan lanjutan di foto tersebut, silahkan disematkan kata-kata yang memang berkaitan dengan foto itu dan bisa menggambarkan lebih luas lagi di luar caption yang memang sudah disematkan gitu. Kadang ALT ini kan biasanya seringnya digunakan untuk misal di foto yang mengandung berita di dalamnya gitu. Jadi artikel yang bisa dicari itu adalah artikel beritanya begitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.